Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Upaweda. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idewa Aisintia Devi Armawan, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Eka D. Andreasa Sasrawijaya, nomor absen 9 dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Samputua Kabranya Pertama, nomor urut 33. Perkenalkan, nama saya Wayan Soni Tandayani, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Prastawan. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Nadik Aditya Baskara, absen 8 dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Ikadet Antawijaya, nomor absen 10 dari kelas 10 MIPA 3. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Sebagai kitab suci Weda, Weda adalah sumber ajaran yang merupakan kebenaran dari agama Hindu. Kitab suci Weda dikenal dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama ada kitab Shruti, yang artinya wahyu Tuhan yang diterima melalui intuisi para maharsi. Terus yang kedua ada kitab Rahasia. Sesuai namanya, kitab rahasia mengandung ajaran yang amat rahasia, yakni menyangkut tentang tujuan hidup yang tertinggi berupa moksa. Yang ketiga ada kitab mantra. Kitab mantra ini memuat tentang nyanyian-nyanyian pujaan. Langsung ke pengertian Upaweda, umat Hindu berkeyakinan bahwa Veda bersifat anadi ananta dan sabda Brahman. Sebagai sabda, Veda telah ada semenjak Tuhan Yang Maha Esa ada. Tradisi sekolah pada zaman Veda dikenal dengan nama Sakha dan kemudian berarti sebagai tempat mempelajari Weda. Kemudian pengertiannya pun berkembang menjadi Sampradaya, yang artinya tempat mempelajari Weda atau pusat mempelajari Weda. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Istilah Upaweda diartikan sebagai Weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok yang kedua dari Vedanga. Upa berarti dekat atau sekitar, dan Weda artinya pengetahuan. Dengan demikian, Upaweda berarti sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Tujuan penulisan Upaweda karena adanya menyangkut aspek pengkhususan untuk bidang tertentu. Jadi, sama dengan Vedanga, namun pembahasannya lebih mengkhusus. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Kedudukan Upaweda dalam Weda dilihat dari materi isinya, memiliki arti dan tujuannya, serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu. Maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Tiap buku merupakan pengkhususan dalam memberi keterangan yang sangat diperlukan untuk diketahui dalam Weda. Jadi, kedudukannya sama dengan apa yang kita lihat dengan Vedanga. Materi kejadian yang dibahas di dalam Purana dan Vedanga maupun yang terdapat dalam Itihasa banyak dibahas ulang di dalam kitab Upaweda dengan penajaman-penajaman untuk bidang-bidang tertentu. Kitab Upaweda terdiri dari beberapa cabang ilmu antara lain Itihasa, yaitu Ramayana dan Mahabharata, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Veda. Ketiga, pengertian Itihasa dan contohnya. Itihasa adalah sebuah kitab jenis epos, wiracerita atau cerita tentang kepahlawanan. Pada umumnya, Itihasa adalah nama karya sastra sejarah agama Hindu. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan tentang sejarah raja-raja dan kerajaan agama Hindu di masa silam. Secara tradisional, yang tergolong Itihasa ada dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Yang pertama, Ramayana. Ramayana adalah hasil karya besar dari Maharshi Walmiki. Menurut penelitian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa Ramayana tersusun atas 24.000 stansa dan dibagi menjadi 7 bagian dan setiap bagiannya disebut kanda. Adapun bagian dari 7 kanda Ramayana yaitu Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskina Kanda, Sundara Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttara Kanda.
Yang kedua, Mahabharata. Kitab ini disusun oleh Maharishi Vyasa yang terdiri dari 18 parwa atau Astadasa Parwa yang digubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka. Adapun bagian dari Astadasa Parwa tersebut yaitu Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udiga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasana Parwa, Mausala Parwa, Prasantanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. 4. Pengertian Purana. Kata Purana berarti tua atau kuno. Kata ini dimaksudkan sebagai nama jenis buku yang berisikan cerita dan keterangan mengenai tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman dahulu kala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang A. Pokok-pokok Purana. Pada garis besarnya, hampir semua Purana memuat cerita-cerita yang secara tradisional dapat dibagi menjadi 5 hal, yaitu 1. Tentang kosmogoni atau penciptaan alam semesta. 2. Tentang hari kiamat atau pralaya. 3. Tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja Hindu yang terkenal. 4. Tentang masa Manu atau Manwantara. Dan 5. Tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Suryawangsa dan Chandrawangsa. Kelima hal tersebut dirumuskan pada kitab Wisnu Purana 3.6.24 yang sangat jelas mencoba memberi batasan tentang isi Purana pada dirinya. Dan dapat disimpulkan sebagaimana dikemukakan di atas, menurut catatan yang dapat dikumpulkan, pada awalnya kita memiliki kurang lebih 18 Purana, yaitu Brahmanda Purana, Brahma Wawarta Purana, Markandeya Purana, Bhawisya Purana, Wamana Purana, Brahmana Purana atau Adi Purana, Wisma Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Karma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Selanjutnya, diketahui bahwa di Bali kita menemukan pula sejenis Purana yang dinamakan dengan Kitab Purana pula, yaitu Raja Purana, yang berisikan tentang catatan silsilah raja-raja yang pernah memerintah di Bali dan hubungannya dengan Jawa. Selanjutnya, 2.5 yaitu pembagian jenis Purana. Kitab Purana dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kelompok Satwika. Kelompok Purana Satwika adalah kitab-kitab Purana yang menguraikan tentang Dewa Wisnu sebagai dewa pujaan utama. Adapun yang tergolong Satwika Purana adalah Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, dan Waraha Purana. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kitab Upa-Upa Purana. Di samping ke-18 Purana pokok itu, kita banyak mencatat adanya jenis-jenis kitab Purana yang lebih kecil dan suplementer sifatnya. Kelompok itu dikenal dengan nama Upa Purana. Umumnya jenis kitab Upa Purana ini banyak ditulis oleh Bhagawan Vyasa. Isinya sangat singkat dan pendek. Kitab ini terdiri dari Sanakakumara, Narasindana, Naradiya, Siva, Durvasa, Kapila, Manawa, Usana, Waruna, Kalika, Samba, Saura, Aditya, Maheswara, Dewi Bhagavatam, Wasita, Wisnudarmotara, Nilamata. Pengertian Arta Sastra Ayurveda. Arta Sastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pengetahuan. Dasar-dasar ajaran Arta Sastra terdapat di hampir semua bagian kitab sastra dan Weda. Di Rig Weda maupun Yajurveda terdapat pula pokok-pokok pemikiran mengenai Arta Sastra. Kitab ini ditulis oleh Kautilya saat di mana keadaan politik di negeri India kacau.
Negara tidak terurus korupsi merajalela, namun hal ini tidak menyurutkan semangat dari Kautilya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ayurveda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang berarti sebuah pengetahuan, pengobatan yang bersumber dari kitab Upaveda Smrti. Istilah Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seorang dapat mencapai panjang umur di dalam istilah pengobatan tradisional Bali. Kitab Ayurveda ini dikenal dengan nama Lontar Usada atau Kitab Usada, yang isinya tidaklah persis sama dengan yang ditulis di dalam Ayurveda. Ada berbagai kearifan lokal yang masuk dan terdapat pada Lontar Usada. Unsur Tridosa yang terdiri dari unsur Vata, angin atau udara, Pitta, api, dan Kapha, air. Perbedaan Ayurveda dan Yajurveda. Kitab Ayurveda mengulas tentang bagaimana tata cara agar tetap sehat dan berumur panjang. Kitab ini berada dalam kelompok Weda Smrti Upaveda. Sedangkan kitab Yajurveda berarti ilmu yang membahas tentang yadnya. Ayurveda terbagi atas 8 bidang. Yang pertama, Salya, yaitu ilmu tentang penyembuhan. Salakya, ilmu tentang penyakit. Kaya Ciktisa, ilmu tentang obat. Buta Widya, ilmu tentang psikoterapi. Kaumarabidya, ilmu tentang pemeliharaan pengobatan penyakit. Aganda Tantra, ilmu tentang pengobatan. Rahasia Mantra, ilmu tentang cara pengobatan non medis. Atreya Purnawasu menghimpun ajaran Araka dalam bentuk buku yang bernama Caraka Samhita. Ada 8 kelompok buku ini. Yang pertama, Sutrastana, ilmu tentang pengobatan. Nidasastana, bermacam-macam jenis penyakit. Wimanastara, ilmu patologi. Indriyastana, ilmu diagnosa prognosa. Sarisastana, ilmu anatomi. Cikitastana, ilmu terapi. Kalpastana, ilmu penyembuhan penyakit, dan Siddhi, ilmu pengobatan alami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Gandharva Veda. Gandharva Veda merupakan salah satu bagian dari kitab Vedanga yang membahas khusus tentang aspek kesenian. Gandharva Veda memiliki ikatan yang sangat erat dengan Samaveda. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keterangan mengenai Gandharva Veda pada kitab Purana. Kitab Gandharva Veda menjelaskan tentang aspek kesenian secara merinci, mulai dari tari-tarian hingga nyanyian. Adapun buku-buku yang termasuk dalam kitab Gandharva Veda yang tidak ditulis dengan judul Gandharva Veda, melainkan dengan judul lainnya. Penutup, istilah Upaveda diartikan sebagai Veda yang lebih kecil dan merupakan kelompok yang kedua dari Vedanga. Upa berarti dekat atau sekitar, dan Veda artinya pengetahuan. Dengan demikian, Upaveda berarti sekitar hal-hal yang bersumber dari Veda. Tujuan penulisan Upaveda karena adanya menyangkut aspek pengkhususan untuk bidang tertentu. Jadi, sama dengan Vedanga, namun pembahasannya lebih mengkhusus. Selain Upaveda, ada juga yang namanya Istiasa, Purana, Astrahasta, Ayurveda, dan Gandharva Veda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.